Kali ini pemirsa kami akan mengajak Anda untuk mengenal kembali lebih dalam sosok Ibu Kartini lewat seseorang yang sangat luar biasa, itu Wardiman Djojonegoro. Nah, beliau ini sempat menjabat sebagai tokoh pendidikan nasional dan juga Menteri Pendidikan ya tahun 1993 sampai dengan 1998. Ya. Nah, kemudian juga karena kekagumannya kepada sosok Ibu Kartini dan juga perjuangannya, menulislah trilogi, ada 3 buku tentang perjalanan kehidupan Ibu Kartini. Dan pastinya nanti malam akan dirayakan ya dalam sebuah perhelatan Kartini Award, dan ini pastinya menurut jumpa kita pada pagi hari ini. Namun tidak usah khawatir, kami akan segera kembali nanti, tentunya hanya di Trans TV. Milik kita bersama. Bye-bye. Jika bicara tokoh emansipasi wanita, maka dialah Raden Ajeng Kartini. Perempuan yang sangat memperjuangkan tentang hak hidup perempuan pada masa hidupnya, membawa kita kepada nilai perempuan di masa sekarang. Kisah Kartini dan ratusan suratnya diabadikan dengan buku trilogi yang diluncurkan oleh seorang bernama Wardiman Djojonegoro. Wardiman Djojonegoro adalah seorang tokoh pendidikan nasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 1993 sampai 1998. Buku trilogi yang diberi judul Kartini ini diluncurkan pada bulan September 2024 lalu dan mendapat tempat di hati pembacanya. Kepada Insert, Wardiman menjelaskan mengapa dirinya selama 2 tahun dengan serius menggarap 3 buku ini. Lewat ratusan surat yang ditulis Kartini saat muda, ia sangat mengagumi sosok Kartini yang begitu pintar meski kondisi saat itu sangat menyulitkannya sebagai perempuan. Itu karena saya kagum kepada tokoh R.A. Raden Ajeng Kartini, yaitu seorang perempuan anak bupati yang jauh di daerah terpencil. Jepara waktu zaman Belanda tahun 1900-an itu adalah daerah terpencil. Tetapi ternyata anak yang pintar ini menguasai bahasa Belanda, belajar bahasa Belanda sendiri, menulis bahasa Belanda, dan diakui mengenai tingkat kepandaian bahasa Belandanya itu sangat tinggi, Bu, sastra. Dan kemudian yang lebih lagi daripada mengerti bahasa Belanda dan menulis bahasa Belanda adalah pikiran-pikirannya yang jauh melampaui waktunya zaman itu, dan yang kita terkenal dengan tadi emansipasi. Jadi seorang perempuan Indonesia dari daerah terpencil sangat pintar, dan melalui bahasa Belanda yang dipelajarinya sendiri, dia bisa menyiarkan pikiran-pikirannya yang sangat maju waktu itu, yaitu emansipasi. Buku yang dibagi menjadi 3 jilid itu memiliki isian masing-masing. Dalam jilid pertama berisi terjemahan 179 surat Kartini yang ditulis di antara tahun 1899 hingga 1904. Wardiman langsung mengartikan surat yang berbahasa Belanda itu ke bahasa Indonesia. Dalam jilid kedua, lebih berfokus pada pemikiran Kartini tentang kesetaraan gender dan emansipasi perempuan. Sementara di jilid ketiga, bagaimana isu kesetaraan gender di Indonesia yang diuraikan ke 8 topik yang perlu dibenahi di tanah air, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, budaya patriarki, partisipasi politik perempuan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan pekerja migran. Selalu digemborkan misalnya UMKM itu 90%, 90 sekian persen wanita. Betul. Tetapi pendapatannya jauh lebih sedikit dari laki-laki. Jadi ada 10 bidang, saya sebut beberapa saja. Bidang kedua adalah kesehatan. Tadi disebut sudah bahwa kematian ibu dan anak itu sudah ditulis oleh Kartini, besar. Dan Indonesia kematian ibu dan anak juga tinggi, sehingga menyeret ke bawah statistik Indonesia. Nah, ini perlu kita perbaiki lah. Yang ketiga adalah pendidikan. Nah, pendidikan Indonesia agak bagus. Perempuan Indonesia sudah hampir setara dengan laki-laki, 50-50 sudah. Tapi yang drop out banyak. Yang ingin belajar terus masih belum ada kesempatan di daerah-daerah. Jadi kalau dia sudah kawin, sudah pun anaknya sudah besar, dia mau belajar lagi di daerah, tidak ada sekolah yang mau menerima. Yang keempat, yang keempat adalah tadi, bagaimana patriarki budaya laki-laki itu bisa diseimbangkan. Karena budaya laki-laki itu menjadi visi dari banyak orang.
Sebagai contoh, oh kalau wanita itu kontrol winking, ini bahasa Jawa ya, kontrol harusnya di belakang aja, di dapur ngurus anak atau masak itu. Nah, ini supaya seimbang. Bagaimana? Itu nomor 4. Nomor 5 adalah ini salah satu kriteria dari UNDP. Nomor 5 adalah bagaimana partisipasi perempuan di dalam politik. Perjuangan Raden Ajeng Kartini sangat berdampak untuk Kartini di zaman sekarang. Mereka yang berjuang untuk kesetaraan gender adalah mereka yang patut untuk dihargai. Dan hari ini, tepat malam nanti, penghargaan Raden Ajeng Kartini Awards akan kembali digelar. Acara ini akan disiarkan live streaming dalam YouTube Trans TV dan dipandu oleh Nadia Mulya dan Intan Aletrino. Acara akan berlangsung dengan menarik dan pastinya sayang jika dilewatkan. Ide Kartini itu menolong perempuan Indonesia, meningkatkan perempuan Indonesia dalam rangka keadilan. Itu bisa berhasil dan diteruskan, Bu. Jadi yang penting jangan hanya upacara, tapi diteruskanlah peningkatan gender ini. Karena tantangannya masih banyak. Tadi saya sebut lagi ekonomi aja, tantangan ekonomi. Separuh dari penduduk itu adalah perempuan yang bekerja di UMKM. Dan tentunya nganggur di rumah. Bagaimana mereka bisa mendapat pekerjaan dan mendapat penghasilan yang cukup sehingga ikut mengurangi kemiskinan di daerah-daerah.